Menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi secara efektif untuk membuat dan membangun pengetahuan baru. Latar belakang, dalam era globalisasi dan digitalisasi yang terus berkembang, teknologi digital dan alat komunikasi telah menjadi komponen penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi ini tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga memperluas kemampuan kita untuk memperoleh, mengelola, dan membangun pengetahuan. Kemajuan pesat dalam bidang teknologi digital telah membuka peluang baru bagi individu dan organisasi untuk mengakses informasi, berkolaborasi, dan menciptakan solusi inovatif yang dapat memperkaya pengetahuan yang ada serta menciptakan wawasan baru. Dengan adanya internet dan media sosial, informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah, memungkinkan terjadinya pertukaran ide secara real-time. Alat komunikasi seperti platform kolaborasi online, media sosial, dan aplikasi perpesanan instan juga memainkan peran signifikan dalam mempercepat proses berbagi dan mengintegritas pengetahuan. Teknologi ini memungkinkan pembelajaran interaktif, penyebaran informasi secara luas, serta kolaborasi lintas disiplin dan batas geografis, yang semuanya mendukung terciptanya pengetahuan baru. Dalam konteks pendidikan dan dunia kerja, pemanfaatan teknologi digital juga mendukung pengembangan pengetahuan baru melalui riset, inovasi, dan pembelajaran kolaboratif. Di bidang pendidikan, teknologi digital memungkinkan pembelajaran berbasis proyek, simulasi, dan akses ke berbagai sumber daya online. Sementara itu, di dunia kerja, platform komunikasi seperti video konferensi, perangkat lunak manajemen proyek, dan basis data pengetahuan membantu organisasi untuk berinovasi dan menyelesaikan masalah secara lebih efisien. Secara keseluruhan, teknologi digital dan alat komunikasi yang digunakan secara efektif dapat menjadi katalisator dalam menciptakan pengetahuan baru. Dengan memahami cara memanfaatkannya dengan tepat, baik individu maupun organisasi dapat menjadikan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan kreativitas mereka. Hal ini pada akhirnya akan mendorong terciptanya inovasi dan penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kemudian, rumusan masalah. 1. Apa itu teknologi digital dan alat komunikasi? 2. Bagaimana menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi secara efektif untuk pengetahuan baru? 3. Bagaimana peran teknologi digital dalam membangun pengetahuan baru? 4. Bagaimana peran alat komunikasi dalam membangun pengetahuan baru? 5. Bagaimana strategi menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi secara efektif? 6. Apa tantangan dalam penggunaan teknologi digital dan alat komunikasi? Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pertama, pengertian teknologi digital dan alat komunikasi. Teknologi digital merujuk pada segala bentuk teknologi yang memanfaatkan data dalam bentuk digital seperti komputer, internet, perangkat lunak, dan aplikasi yang dapat menyimpan, memproses, serta mentransmisikan data. Dalam konteks ini, teknologi digital mencakup beberapa alat yang digunakan untuk mengakses dan berbagi informasi seperti mesin pencarian. Contoh paling umum adalah Google. Sementara itu, alat komunikasi merujuk pada perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyampaikan informasi antar individu atau kelompok. Alat komunikasi ini meliputi email, pesan instan seperti WhatsApp, media sosial seperti Twitter atau X, dan video konferensi seperti Zoom atau Google Meet. Alat komunikasi ini memungkinkan interaksi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dalam berbagi pengetahuan. Yang kedua, menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi secara efektif untuk pengetahuan baru. Perkembangan teknologi komunikasi menghasilkan varietas yang berbeda yang menginspirasi orang untuk mencari bentuk komunikasi baru untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi kompleks karena melibatkan individu dengan karakteristik yang berbeda, namun harus efektif agar dapat dipahami dengan baik. Komunikasi efektif terjadi saat pesan dikirim dapat diterima dan dipahami, serta penerima bisa mengambil tindakan yang sesuai. Teknologi komunikasi telah memungkinkan komunikasi global dengan kehadiran berbagai alat modern seperti handphone dengan fitur canggih dan AI. Dalam perkembangan teknologi global, pembelajaran online merupakan salah satu bentuk teknologi informasi yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. E-learning adalah konversi proses belajar mengajar di sekolah ke format digital. Dengan bantuan teknologi pembelajaran daring, proses belajar mengajar dapat berlangsung secara langsung atau virtual, dan ada juga yang mengartikan pembelajaran daring sebagai bentuk pembelajaran jarak jauh melalui media daring.
Berbagai inovasi pembelajaran berbasis media digital mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran memungkinkan terjadinya pembelajaran dan interaksi yang nyata dengan orang lain tanpa harus bertemu langsung. Dalam dunia pelayanan kesehatan, ketika pasien datang untuk memeriksa kesehatan, pendataan efisien dan praktis yaitu hanya dengan men-scan sidik jari, semua historis pasien akan bisa diakses. Dengan penggunaan teknologi digital AI, informasi pemeriksaan laboratorium yang tidak tersedia di rumah sakit, maka sistem akan merekomendasikan laboratorium rujukan dengan cepat. Sementara, efektivitas komunikasi digital secara umum bagi para dokter menyatakan kepuasan terhadap penggunaan teknologi informasi seperti penggunaan email, transfer gambar, konsultasi melalui web atau aplikasi, dan transfer ringkasan perawatan. Para dokter setuju bahwa berbagai bentuk teknologi informasi kesehatan lebih memuaskan daripada metode komunikasi konvensional. Faktor utama para dokter puas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan adalah kemudahan penggunaan atau kenyamanan, kecepatan akses atau waktu penyelesaian, peningkatan pembagian informasi dan kejelasan, peningkatan kesadaran akan perawatan yang diterima pasien, dan peningkatan kontinuitas perawatan. Kemudian, peran teknologi digital dalam membangun pengetahuan baru. Teknologi digital memegang peranan penting dalam pembentukan pengetahuan baru, terutama dalam konteks masyarakat yang semakin bergantung pada informasi dan data. Beberapa peran utama teknologi digital dalam membangun pengetahuan baru adalah 1. Aksesibilitas dan demokratisasi pengetahuan. Salah satu keuntungan terbesar teknologi digital adalah kemampuannya untuk membuat pengetahuan lebih mudah diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Platform daring seperti Wikipedia, Sinta, dan Google Scholar memungkinkan siapapun untuk mendapatkan informasi terkini dan penelitian terbaru tanpa hambatan geografis atau biaya. Hal ini membuka peluang untuk memperluas pengetahuan di berbagai sektor, termasuk dalam bidang sains, teknologi, dan humaniora. 2. Kolaborasi dalam penciptaan pengetahuan. Teknologi digital juga memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif antar individu atau kelompok yang terpisah secara fisik. Platform seperti Google Docs dan Microsoft Teams memungkinkan orang untuk bekerja sama dalam waktu nyata, berbagi ide, dan menghasilkan karya atau penelitian baru. Kolaborasi lintas batas ini memfasilitasi penciptaan pengetahuan baru yang lebih cepat dan lebih inovatif. 3. Penyimpanan dan pengelolaan pengetahuan. Teknologi digital juga memberikan solusi dalam pengelolaan pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan berbasis teknologi seperti Google Drive, Microsoft OneDrive, ataupun WordPress memungkinkan individu atau organisasi untuk menyimpan, mengorganisasi, dan mengarsip pengetahuan yang telah dihasilkan. Dengan demikian, informasi yang relevan dapat dipertahankan dan dimanfaatkan kembali untuk pembelajaran di masa depan, menghindari duplikasi kerja, dan memastikan efisiensi dalam proses pembelajaran. 4. Personalisasi pembelajaran. Melalui teknologi digital, proses pembelajaran dapat dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan individu. Misalnya, aplikasi pembelajaran berbasis AI, seperti Ruang Guru atau platform edukasi berbasis video seperti YouTube memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kecepatan dan preferensi pengguna. Dengan personalisasi ini, individu dapat mengakses pengetahuan sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, yang pada gilirannya mendorong pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna. Untuk poin selanjutnya yaitu D, peran alat komunikasi dalam membangun pengetahuan baru. Selain teknologi digital, alat komunikasi memiliki peran yang tak kalah penting dalam proses pembangunan pengetahuan baru. Alat komunikasi yang efektif dapat mempercepat arus informasi dan memfasilitasi interaksi yang lebih produktif antar individu. Beberapa peran utama alat komunikasi dalam pembentukan pengetahuan yaitu seperti 1. Meningkatkan pertukaran ide, yang dimana poin ini menjelaskan tentang alat komunikasi digital seperti email, forum diskusi, dan media sosial yang memungkinkan pertukaran ide yang lebih cepat dan lebih luas. Sebagai contoh, mahasiswa dan profesional dapat berdiskusi tentang topik-topik tertentu melalui platform seperti Reddit atau LinkedIn Groups. Hal ini menciptakan ekosistem di mana ide-ide baru dapat diperkenalkan dan dibahas secara terbuka, yang mempercepat penciptaan pengetahuan baru. Kedua, mempercepat penyebaran pengetahuan. Alat komunikasi juga mempermudah penyebaran pengetahuan kepada audiens yang lebih luas. Melalui media sosial, blog, dan podcast, seseorang dapat dengan mudah membagikan pengetahuan atau temuan baru mereka kepada publik.
baik itu dalam bentuk artikel, video, atau infografis. Penyebaran ini tidak hanya terbatas pada lingkaran akademis atau profesional, tetapi juga menjangkau masyarakat umum yang memungkinkan pengetahuan baru untuk digunakan dan diterapkan secara lebih luas. Poin ketiga yaitu mendukung pembelajaran kolaboratif, yang dimana seperti platform komunikasi yang seperti Google Meet, Zoom, dan Microsoft Teams telah mengubah cara orang berinteraksi dan belajar bersama, terutama dalam konteks pendidikan dan pelatihan profesional. Melalui video konferensi, siswa atau profesional dapat berdiskusi, bertanggung jawab, dan mengerjakan proyek bersama secara langsung meskipun mereka terpisah jarak. Kolaborasi ini memungkinkan pembangunan pengetahuan baru melalui diskusi yang interaktif dan pengumpulan perspektif yang beragam. Strategi menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi secara efektif. Untuk membangun pengetahuan baru secara efektif, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pemanfaatan teknologi digital dan alat komunikasi. Beberapa di antaranya seperti 1. Membangun komunitas pembelajaran digital. Salah satu cara untuk membangun pengetahuan baru adalah dengan menciptakan komunitas pembelajaran digital. Komunitas ini dapat berupa forum daring, grup diskusi, atau platform kolaborasi yang memungkinkan para anggotanya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Misalnya platform seperti Stack Overflow untuk pengembang perangkat lunak atau Quora untuk berbagai topik memungkinkan individu untuk belajar dari satu sama lain dan memecahkan masalah secara kolektif. Nomor 2, menerapkan metode pembelajaran aktif, yang dimana metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok daring, simulasi, atau studi kasus dapat memperkaya proses pembelajaran dan menciptakan pengetahuan baru. Dengan memanfaatkan alat komunikasi seperti video konferensi dan aplikasi kolaboratif, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan berbasis pada pengalaman nyata yang mendorong pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan data dan analitik. Teknologi digital memungkinkan pengumpulan dan analisis data dalam skala besar yang dapat digunakan untuk membangun pengetahuan baru. Misalnya, di bidang sains dan teknologi, big data, dan analitik dapat digunakan untuk menemukan pola atau tren yang sebelumnya tidak terlihat, yang dapat memicu penemuan baru atau pengembangan inovasi. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk memastikan bahwa teknologi dapat digunakan secara efektif dalam pendidikan, pengintegrasian teknologi dalam kurikulum pembelajaran harus dilakukan secara sistematis. Penggunaan platform pembelajaran daring, aplikasi pembelajaran berbasis gamifikasi, dan alat-alat komunikasi interaktif dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan mendalam, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas dan kuantitas pengetahuan yang diperoleh. Bagian F, tantangan dalam penggunaan teknologi digital dan alat komunikasi. Meskipun banyak manfaat yang dapat diperoleh dari teknologi digital dan alat komunikasi, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya, diantaranya 1. Kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang setara terhadap teknologi digital. Kesenjangan digital ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, geografis, atau sosial. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara inklusif, upaya perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan akses ini melalui kebijakan yang mendukung pemerataan akses teknologi. 2. Keamanan dan privasi. Penyebaran informasi secara digital juga menimbulkan masalah terkait keamanan dan privasi data. Pengguna teknologi harus waspada terhadap potensi kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan sistem yang aman dan transparan dalam pengelolaan data. Yang ketiga, overload informasi. Di era informasi ini, kita seringkali dihadapkan pada masalah overload informasi, di mana terlalu banyak informasi yang tersedia dapat menyebabkan kebingungannya kita dalam memilih dan menyaring pengetahuan yang relevan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kemampuan literasi digital yang memadai agar dapat memanfaatkan informasi secara efektif. Oke, kesimpulan yang dapat disimpulkan dari materi ini yaitu teknologi digital dan alat komunikasi memegang peran krusial dalam pembangunan pengetahuan baru di era modern ini. Melalui akses yang lebih mudah, kolaborasi yang lebih terbuka, dan proses pembelajaran yang lebih personal, teknologi memberikan peluang besar untuk menciptakan, menyebarkan, dan mengelola pengetahuan baru. Namun, untuk memanfaatkan potensi ini secara maksimal, diperlukan strategi yang bijak dalam penggunaan teknologi serta upaya untuk mengatasi tantangan yang ada.
seperti kesenjangan digital dan masalah keamanan. Dengan demikian, teknologi digital dan alat komunikasi dapat menjadi sarana yang efektif dalam membangun pengetahuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat global.